Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WB Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMP SMK Wira Buana. Perkenalkan, nama Ibu dengan Ibu Dela Ruth Magrid, Sarjana Teknik dan STGR. Nah, Ibu mengajar di kelas 8 mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita masuk ke semester 2 untuk materi tentang relasi dan fungsi. Oke, kita lanjut. Gimana relasi dan fungsi? Pengertian dan fungsi antara relasi dan fungsi, syarat dan cara menyatakannya. Relasi dan fungsi yaitu relasi. Pertama-tama kita pahami dulu ya, apa yang dimaksud dengan relasi. Sepintas, relasi itu dimaknai dengan satu hubungan, entah itu orang, benda, konsep maupun situasi. Sama halnya dengan istilah relasi dalam matematika. Nah, lanjut ke relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi kalau relasi itu harus punya berpasangan. Cara menyatakan relasi. Cara relasinya itu gimana? Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram himpunan pasangan berurutan atau HP, dan diagram kartesius. Yuk kita bahas yuk satu persatu, dimulai dari diagram panah terlebih dahulu. Cara menyatakan relasi untuk relasi antara dua himpunan nyatakan dengan 3 cara yang tadi. Nah, diagram panah yang pertama. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Misal, ada nama 4 orang anak, yaitu ada si Ali, Siti, Amir, dan ada Rizky. Mereka meminta untuk menyebutkan warna favorit. Dari si himpunan A ada nama anak, dan himpunan yang B yaitu menyatakan warna favoritnya. Misal, Ali sukanya menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Yang tadi, himpunan A atau yang sebelah kanan biasanya dengan nama anak, yang himpunan B sebelah kiri itu menyatakan warna favoritnya. Himpunan pertama, himpunan anak, yang tadi kan sudah dijelaskan. Lalu ke himpunan masing-masing arahnya. Next. Nah, ini contohnya dari gambar diagram panahnya Ali ke merah, Sitinya ke ungu, Amir ke hitam, dan si Rizky sama dengan si Ali, dia ke merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna kesukaan mereka. Next. Nah, sekarang yang kedua, himpunan pasangan berurutan atau HP. Himpunan pasangan berurutan yang tadinya yang di yang sebelah kanan ini di himpunan A itu kita nyatakan dengan X-nya. Lalu di himpunan sebelah kiri atau himpunan B kita nyatakan dengan Y-nya. Yaitu berarti himpunan pasangan berurutannya yaitu Ali dengan merah atau Ali, merah, Siti, ungu, lalu Amir, hitam, dan Rizky, merah. Next. Yang ketiga, diagram kartesius. Kalau diagram kartesius,
Cara ini kita bisa menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Jadi ada garis pemutusnya kalau pada diagram. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yang tadi. Ali, Siti, Amir itu di himpunan A atau yang di sebelah kanan atau dinyata misalnya dengan X. Lalu yang di B, himpunan B itu dengan warnanya yaitu ada merah, ungu, dan hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti berikut. Nah, yang tadi Ali dan Rizky itu menyukai warna yang sama, merah. Lalu Siti dengan ungu, Amir dengan hitam. Nah, berikut diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesiusnya dia punya garis potong-potong kalau dibilang, karena tidak langsung garis dengan titiknya aja. Jadi ada titik-titik atau garis terpisah. Oke, next. Nah, apa itu fungsi? Setelah kamu memahami apa itu relasi, kita lanjut ke pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu. Jadi dia ibaratnya kalau fungsi itu tidak boleh selingkuh. Ya, harus tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal, yang himpunan A itu daerah asal. Lalu himpunan B-nya adalah atau dibilang domain ya. Lalu daerah lawan atau kodomain dibilangnya. Lalu sedangkan semua himpunan yang B tadi daerah kawan atau kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range, fungsi atau daerah hasil. Cara menyatakan fungsi selama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam 3 cara. Sama seperti tadi, seperti relasi. Yaitu diagram panah, himpunan, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Kita ambil salah satu contoh, menyatakan fungsi menggunakan diagram panah. Yaitu himpunan A ada 1, 2, dan 3. Di himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Fungsi A ke B digambarkan sebagai berikut. Nah, satunya ke 2, lalu 2-nya ke 3, 3-nya ke 4. Berarti dia menyatakan lebih dari 1 lebih dari 2, 2 lebih dari 3, 3 lebih dari 4. Oke. Selanjutnya, maka yang awal tadi himpunan A adalah domain yaitu 1, 2, 3. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Range-nya atau daerah hasilnya ada 2, 3, dan 4. Nah, sampai sini bisa dinyatakan kalau fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah pasti relasi, namun setiap relasi belum tentu merupakan fungsi. Oleh karena itu, ada syarat khusus yang harus dipenuhi relasi agar bisa dikatakan fungsi. Apa saja? Ya, syarat relasi adalah dapat dikatakan fungsi. Ada 2 syarat. Suatu relasi dapat dikatakan fungsi, yakni tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1 atau bercabang. Nah, ini contohnya, contoh relasi dan fungsi. Kalau yang relasi dan bukan fungsi, dia relasi tapi bukan fungsi. Karena kenapa? Dia fungsi itu tadi kan tidak boleh selingkuh. Kalau relasi dia boleh selingkuh. Nah, kalau misalnya A ke B, himpunan A ke B, yaitu A1 ke B1, A2 ke B3.
Nah, A3-nya dia bercabang atau dia selingkuh, ada ke B1 dan ke B4. Itu dia tidak boleh kalau dalam fungsi, kalau dalam relasi dia boleh. Lalu, yang relasi dan bukan fungsi sama juga. Kenapa? Karena si A3-nya ini pada gambar kedua tidak ada berpasangan. Dia nggak boleh berpasangan, ibaratnya nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh, itu gampangnya. A1-nya ke B1, A2-nya ke B3. Nah, si A3-nya dia ibaratnya jomblo, bukan relasi juga. Jadi, yang namanya relasi dan fungsi, dia harus punya pasangan. Contoh ke gambarnya 3, A1 ke B1, A2 ke B3, lalu A3 ke B4. Nah, itu baru namanya relasi dan fungsi. Nah, kalau kamu perhatikan, 3 gambar di atas ketiganya merupakan relasi, tapi hanya satu yang merupakan fungsi. Kenapa? Karena yang tadi, dia tidak boleh bercabang atau tidak boleh selingkuh dan harus boleh punya pasangan. Kalau bukan punya pasangan, berarti dia bukan yang namanya fungsi. Sampai sini Ibu akhiri pelajaran materi kali ini tentang relasi dan fungsi. Cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.